Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan keluarga Pak? Alhamdulillah semua Sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk memenuhi kesepakatan kita beberapa hari yang lalu terkait dengan pembicaraan kita mengenai beberapa gagasan-gagasan yang ingin diskusikan pada kesempatan ini. Kira-kira apa yang menjadi topik pembicaraan kita pada pagi ini? Insya Allah mungkin ini momennya sedang penerimaan siswa baru supaya hari apa yang saya diskusikan barangkali fokus yang ingin saya diskusikan dengan beberapa pengawas pada kesempatan ini adalah di seputar PDB. Terkait dengan PDB ini memang ada banyak permasalahan, ada banyak fenomena yang terjadi di sekolah kami khususnya. Itu diantaranya itu ada misalnya animo siswa yang menurun, kemudian setelah siswa itu kemudian kami terima karena memang siswa yang datang di sekolah ini adalah dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah, ada yang terjadi dan kabupaten. Masalah yang berikutnya setelah masuk siswa itu adalah bagaimana siswa itu bisa mengikuti pembelajaran secara baik di sekolah kami, dan bagaimana supaya anak-anak yang kabupaten itu bisa terfasilitasi yang baik di sekolah ini. Salah satu yang kami miliki fasilitasnya adalah asrama bersama. Poin ini yang coba kami maksimalkan untuk PDB tahun ini, karena bagaimanapun asrama atau tempat tinggal mereka bagi yang di luar daerah itu adalah suatu hal yang menjadi prioritas untuk diperhatikan. Dari topik ini Bapak sekolah, situasi yang seperti apa yang ingin Bapak capai dengan kondisi yang ada? Tentu saja saya sebagai kepala sekolah menginginkan kondisi yang sangat ideal bagi peserta didik yang kita di sini. Saya membayangkan ketika peserta didik ini mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang layak, kemudian kondisi ruang lingkup pembelajaran yang bagus. Nah, ini sangat mendukung dari sisi pencapaian cita-cita kita. Hanya saja ada bagian lain ya, yang sudah 6-7 tahun terakhir ini sekolah kami tidak memiliki akses mendapatkan anggaran untuk kebaikan asrama, kemudian untuk memberi fasilitas yang layak bagi anak, sehingga asrama yang sekarang yang kita harapkan bisa menampung siswa, bisa memfasilitasi siswa untuk belajar dengan nyaman dan bagus itu sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ya, dari catatan saya ingin konfirmasi saja bahwa di dalam penerimaan PDB sekolah kita ini itu pertama animo siswa yang menurun, kemudian jarak siswa dengan sekolah, kemudian sekolah berkeinginan untuk meningkatkan fasilitas asrama.
kira-kira di dalam kita memaksimalkan potensi-potensi yang ada ini, kira-kira sumber daya apa yang akan memberikan dukungan kepada Bapak Kepala Sekolah sehingga permasalahan yang ada di atas ini bisa kita kembangkan atau kita dapat selesaikan. Baik, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, perhatian dari ini tidak mengisahkan arti pemerintah pada kali karena banyak diurusnya. Nah, kami coba memanfaatkan sebagaimana yang sampaikan oleh Bapak tadi, sumber daya apa yang kita bisa maksimalkan di sekolah ini. Nah, kami sadar bahwa peran dalam pendidikan ini tidak bisa berjalan hanya oleh guru saja, oleh kepala sekolah saja, atau oleh internal sekolah saja, tapi harus ada keterlibatan dari pihak luar, di antara pihak luar lingkungan sekitar, kemudian yang ditambahkan adalah orang tua daripada siswa tersebut. Nah, kami di tahun ini barangkali berencana karena kondisinya yang begitu kritik, memaksimalkan anggaran yang tersedia dari anggaran BPP itu untuk kemudian mencoba menata sedikit asrama itu. Kemudian yang berikutnya adalah karena memang fasilitasnya seperti tempat tidur dan seterusnya itu tidak ada, kami ingin coba mengumpulkan orang tua siswa ini supaya meminta informasi, meminta konfirmasi atau kerjasama apa yang sesungguhnya bisa diperbuat oleh orang tua ini. Nah, paling tidak kalau kita belajar pada sekolah-sekolah lain atau pada sekolah yang memiliki asrama itu, kami kan ini full gratis dengan asrama ini. Tapi karena kondisi ini barangkali ini yang perlu kami tinjau kembali atau kembali. Barangkali kami menginginkan adanya peran serta orang tua, terutama dari sisi penyediaan tempat tidurnya. Kemudian dari sisi penyediaan lemari kerjanya. Dan itu sebenarnya hal yang wajar-wajar saja menurut kami, dan itu masih dalam kondisi yang wajar kita saya pikir, saya yakin orang tua akan merespon ini lebih baik karena ada orang tua yang kena ini. Iya Pak Kepala, dari 5 ini gagasan yang Bapak sampaikan itu, karena waktu kita sangat terbatas Pak Kepala Sekolah, kira-kira apa yang Bapak bisa simpulkan dari pembicaraan kita yang sangat pendek ini? Kalau kita melihat kesimpulan secara umum, yang kata pertama yang saya ingin sampaikan adalah kolaborasi. Jadi seindah apapun gagasan yang kita miliki, sebaik apapun konsep yang kita tawarkan, ketika tidak ada kolaborasi maka itu akan buyar. Makanya saya coba seperti tadi mengkolaborasikan antara semua unsur yang ada di sekolah, kemudian orang tua, kemudian lingkungan yang ada di sekitar. Maka dengan kolaborasi semua unsur yang ada, saya yakin masalah yang kita hadapi itu akan insya Allah bisa selesai. Jadi dari saya konfirmasi sedikit Pak, kalau dari kesimpulan Bapak Kepala Sekolah ini adalah kolaborasi terkait dengan pemaksimalan atau memaksimalkan fungsi asrama. Kira-kira kesimpulannya apa Pak dari pembicaraan kita itu? Kalau kesimpulan biasanya Ya, untuk asrama. Kalau kesimpulan untuk biasanya kita ingin fokus pada tadi Dari pelibatan orang tua, pelibatan orang tua untuk memperbaiki fasilitas asrama minimal tempat tidur dan yang terakhir Pak, kira-kira dari pembicaraan kita pada pagi hari ini, apa pembelajaran yang bisa kita ambil untuk proses perbaikan yang secara berkelanjutan yang bisa berkelanjutan? Misalnya nilai-nilai yang bisa kita tanamkan bahwa
asrama itu sangat penting untuk keberlanjutan proses pendidikan di sekolah kita ini. Sebagaimana Bapak tadi sampaikan bahwa sekolah dengan asrama itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi maksudnya nilai pembelajaran yang bisa kita ambil untuk kita tanamkan kepada siswa. Tadi kan Bapak Kapolri menyampaikan bahwa sekolah dengan asrama itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tentu di dalam memaksimalkan peran asrama itu harus ada nilai-nilai yang menjadi pegangan siswa sehingga asrama itu bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran mereka di sekolah. Sedikit nilai positif yang bisa dipetik ketika atas keberadaan asrama ini itu saya jadi melihat bagian besarnya adalah karakter. Jadi asrama itu bisa menjadi kawal pembentukan karakter bagi siswa. Nah, karakter di sini lebih fokus lagi pada karakter disiplin daripada sehingga dengan asrama ini kami dengan punya sekolah kayak latihan itu lebih Kemudian kapan kira-kira bisa dilaksanakan? Karena kedua dari Juni ini sudah bisa seharusnya 2 pekan itu bisa kita laksanakan. Ya. Terima kasih Pak Kepala. Ini sebuah gagasan yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, mendiskusikan lagi terkait dengan capaian-capaian yang Bapak Kepala Sekolah sudah laksanakan mengenai gagasan-gagasan pengembangan asrama. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.